Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin amma ba'du. Faqala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhum wa 'anna wa an sa'iri ibadillah shalihin. Fa'idza fahimta hadza, apabila engkau sudah memahami masalah ini, iqtadha laka anna fi'la yustahmalu ala wujuhin mukhtalifatin, jelaslah buatmu bahwa perbuatan itu dipakai dan digunakan dengan beragam maksud. Wala tanaqudha bainaha, dan tidak ada yang saling berbenturan satu dengan yang lainnya. Wa dzalikal fi'lu yunsabu taratan lil jamaa, dan perbuatan itu kadangkala dikaitkan dengan benda padat yang tidak memiliki nyawa, kama fi qauli ta'ala, sebagaimana firman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tu'ti ukulaha kullahin bi rabbiha, surah Ibrahim ayat 25. Fasyajaratu, maka yang dimaksudkan ayat itu bahwa pohon la yata'atta min al-ityan bi tamariha, tidaklah mungkin kalau kita cerna menurut melalui media pikiran kita, logika kita, rasio, bahwa tidak mungkin pohon itu bisa menghadirkan buah-buahan yang biasa tumbuh melalui pohon itu, kecuali semuanya itu yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa lahu tamratan, dan sama seperti yang terdapat dalam firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di saat dia mengatakan kepada orang yang memberikan kurma, khudha, kata beliau, ambil itu kurma. Lau lam tatiha lantat, kalau engkau tidak mendatangkannya, tidak datang kepada dia, pasti akan mendatangimu. Al-haditha kama fi tabani wa Hibban, hadis itu sebagaimana yang ditulis dalam kitab Sunan Sobroni dan Sunan Ibn Hibban. Wa idhafatul ityani, maka menyandarkan ityan, pemberian itu, takhtalifu, beragam, ila rajuli wa ila tamrati, kadangkala idhafahnya itu artinya hal itu terikat atau terkait dengan perbuatan seseorang, dan juga kadangkala itu terikat terkait dengan kurma itu. Famakna ityani tamrah wa makna ityani rajul, maka maknanya kurma yang mendatangi orang itu atau yang memberi orang itu bukanlah semakna dengan ityan rajul ketika orang itu memberikan suatu. Wal ityanu minhuma majazan mukhtalifan fil ittiba, maka kalimat ityan di situ yang dikaitkan kepada kedua hal tadi, ar-rajul dan tamrah, itu keduanya berarti majaz yang beragam iktibarnya. Famajazul itlaqil ityan ala rajul bi makna anna Allah khalaqa fihi al-qudrata wal iradata bil ityan biha. Makna majaz di saat memutlakkan ityan itu kepada seorang laki-laki, disebutkan tadi itu, artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu menciptakan pada diri seorang
keinginan untuk melakukan atau memberikannya itu. Wa ityanu tamroti bimakna an-nawaha yusabbibu man ya'tiha oleh wa'idyan. Dan tentang ityan yang dikaitkan dengan hormat tadi, itu maknanya bahwa Allah Ta'ala itu menjadikan sebab musabab orang itu yang datang memberikannya. Wal haqiqatu innama hiya idhafatul ijab ila Allah Ta'ala. Dan pada hakikatnya hanya saja idhafatul ijab kepada kedua hal tadi, ar-rajul dan tamrah, itu semuanya dikaitkan dan terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kulli minhuma, dari semua itu. Wa lihat ikhtilafin i'tibari fil wasa'iti taratan takunu mulahadhatal wasa'iti fil af'al kufran mulahadhatu. Dan dikarenakan beragamnya i'tibar tadi dalam permasalahan wasa'it perantaraan media, kadang-kadang sebagai titik perhatian wasa'it itu berada bertumbuh pada perbuatan-perbuatan yang muncul dari yang disebutkan itu menjadi kemudian sebuah hal yang bisa membuat orang kufur. Kama fi jawab Qarun li Musa alaihi salatu wasallam, sebagaimana yang dicontohkan dalam jawaban Qarun terhadap Nabi Musa alaihi salam ke qaulihi qala inna ma utituhu ala ilmin indi, Al-Qasas ayat 78, yang mengatakan hanya saja aku itu diberikannya menurut pengetahuan yang ada pada diriku. Ini surah Al-Qasas ayat 78. Wa kama fi hadis, dan juga sebagaimana contoh dalam sebuah hadis, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari ada beberapa hamba-hambaku yang beriman denganku dan juga ada yang kafir. Fa'amma man qala, ada orang yang mengatakan mutirna bi fasmita wa rahmati, bahwa kita ini dihujani dengan sifat lebihnya Allah, karunia Allah dan rahmatnya kepada kita. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkabi. Maka orang itu adalah orang yang beriman kepadaku, kafir mengkafiri semua bintang-bintang yang diyakini punya kemampuan untuk menurunkan hujan. Wa amma man qala, ada orang yang mengatakan mutirna binawi kana wa kadza, kami ini dihujani dengan awan atau hal yang diyakinkan itu bisa menurunkan hujan. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkabi. Nah, orang semacam itu yang mengatakan tadi, dia kufur kepadaku dan dia mengimani apa yang muncul yang diyakini oleh mereka terhadap bintang-bintang yang mereka yakini itu. Wa hadzal kufru bi i'tibari anna al-wasitata mu'athiratun wa muhtariqatun. Dan kufurnya ini dengan menjadikan patokan bahwa wasithah perantaraan awan atau bintang tadi itu pada hakikatnya adalah suatu hal yang pada hakikatnya memberikan pengaruh dan punya sifat menciptakan, bisa menurunkan hujan. Kembali kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita kembali duduk bersama dalam rangka mengisi waktu kosong kita. Semoga kebersamaan kita tentunya, harapan kita, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, inayah, taufik dan
berlimpah dan dilimpahkan buat kita, agar kiranya hal yang disebutkan itu kemudian dapat mengawal diri kita sepanjang hidup kita di alam dunia ini, sehingga kita kemudian terselamatkan dan diselamatkan dari segala macam hal yang dapat merugikan kita di saat kita hidup di dunia dan di akhirat nanti. Shalawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran bagi Rasul Muhammad SAW. Semoga shalawat dan salam yang selalu terbaca, yang selalu melintas dalam hati kita, membaca lisan kita, insya Allah akan dijemahkan menjadi syafaatul uzma yang akan menolong kita saat kita butuh pertolongan, terutama di saat-saat seperti ini, di bulan Maulid kelahiran Nabi. Ya walaupun sebenarnya untuk baca sholawat dan salam itu tidak terikat di saat kita memperingati peringatan Maulid Nabi, tapi selain bulan-bulan itu pun ya kita dianjurkan untuk sunahkan selalu memperbanyak baca sholawat dan salam kepada Nabi, karena keuntungan yang kita akan dapat itu luar biasa. Faedah yang kita akan dapat itu luar biasa. Yang kadangkala yang kita tidak sangka-sangka, hal itu malah menjadi penolong buat kita. Saat cara peringatan Maulid Nabi di Celilitan, di majlis saya di musola Al-Hidayah, saya bawakan satu kisah. Nah, kisah ini kalau kita dengar kemudian menjadi penyejuk hati kita, menjadi suatu hal yang membuat hati kita girang bahwa selama ini yang mungkin kita amalkan, kita lakukan, baik itu yang kita nilai kadang-kadang sepele, tetapi itu menjadi suatu hal yang membuat orang yang melakukan itu menjadi gembira hatinya dan bertambah yakin bahwa apa yang dia lakukan itu benar-benar memiliki faedah dan manfaat yang luar biasa. Nah, kisah ini dibawa oleh Syekh Nawawi Al-Bandani dalam kitab Targhibul Mushtaqin. Jadi satu kitab syarah dari satu matan yang disusun oleh cucu dari pengarang kitab Maulid Barzanji yang bernama Sayyid Zainal Abidin. Beliau membuat kalimat manzumah yang disusun dalam satu nawam, yang kata-kata itu disusun dari kata-kata kakeknya yang mengarang kitab Barzanji. Nah, di tengah-tengah penjelasan tentang kalimat-kalimat yang disusun dalam satu nawam, rupanya Syekh Nawawi Al-Bandani itu membawa satu kisah yang beliau dapat langsung dari orang yang mengisahkan itu kepada beliau, namanya Abdullah bin Isa Al-Ansari. Kalau saya
Allah bisa sorry. Nah, beliau ini menceritakan langsung bahwa di dekat rumahnya itu ada seorang perempuan soleha, hidupnya sederhana, tidak mewah seperti orang-orang pada kebanyakannya. Hasil uang yang dia dapat untuk makan minumnya, karena beliau ini hanya bekerja guru upah, hasil dari menenun benang menjadi bahan pakaian, hasilnya itu buat menopang kehidupan sehari-hari. Punya anak satu, laki, rupanya anak ini dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh, ibunya solehah, anaknya soleh. Wafatlah nih ibu. Ternyata warisan yang ditinggalkan oleh ibunya itu hanya satu uang dinar saja. Hanya satu uang dinar. Yang bangsa kita kan harus banyak sawah, sawah, kontrakan, sawah. Ternyata ini anak hanya diwariskan oleh ibunya satu uang dinar saja. Itu pun hasil upah buruhnya saat itu. Nah, dalam hati ini anak bocah bilang, ya ibu saya sudah meninggal dunia. Ibu saya itu orang solehah, maka uang satu dinar ini saya tidak boleh sembarangan untuk menyalurkannya. Ini harus disalurkan di tempat yang baik, agar ibu saya di alam barzakh sana mendapatkan suatu hal yang menggembirakan ibu saya. Begini bocah ini pergi dalam satu hajatnya. Di tengah perjalanan ini bocah melihat gerombolan orang banyak pada duduk. Ternyata lagi baca ayat-ayat suci Al-Quran, dan rupanya di situ mereka membaca kisah Maulid Nabi. Duduk nih bocah, selepas dengar acara itu dan dia sudah memenuhi menggunakan hajat hidupnya, dia pulang ke rumah, kasih mimpi. Dalam mimpinya kiamat itu sedang berlangsung. Kiamat sedang berlangsung. Saudara kiamat. Akhirnya di saat itu ada orang yang manggil-manggil, pulang kumpul semuanya kalian. Anak itu bingung di tengah-tengah orang yang dipanggil. Kata orang yang manggil itu, kalian semua ini sudah dibangunkan istana megah. Sudah dibangunkan istana megah. Gembiralah hati orang-orang yang dipanggil. Masuklah kemudian mereka itu semua ke surga. Ternyata istana itu ini bocah yang sifatnya penasaran. Masuk ke dalam satu istana, fasilitas, keluar dari istana itu, rupanya di samping istana itu ada istana yang kemegahannya lebih megah dari yang dia masukin. Yang masuk ini bukan ke istana yang kedua itu, namun ada 1.000
bisa begitu, nggak boleh. Cuma saya boleh masuk, nggak apa-apa mah ini boleh. Bahasa kita badar dong, gitu. Jangan masuk, diusir tuh anak. Ditanya, saya emang mana sih? Saya kagak boleh, mau boleh, nggak boleh. Ini istana yang lebih megah, dari yang pernah kamu masuk itu. Hanya diperuntukkan buat orang-orang yang ikut serta mengapresiasi kelahiran Nabi Muhammad. Orang yang kumpul di situ, yang baca Quran bareng-bareng di situ, baca sholawat di situ. Apalagi kalau memang dia ikut serta menggelontorkan sedikit dari banyak harta yang dia miliki, ikut berdonasi juga di situ, sehingga acara peringatan Maulid Nabi itu lurus. Nggak boleh masuk. Iya, Pak. Musibah itu mimpi dalam hatinya ya Allah. Mencari uang satu uang dinar ini masih ada di satu dinar. Langsung, yang mungkin kalau mau sama juga udah belum deh. Dibeliin ini buat makan tamunya, buat minumnya diundang dan semua orang banyak. Ayo baca Quran, baca sholawat, makan udah ada, makan semua itu, minum, gembira hati para yang hadir. Rupanya satu malam dikasih mimpi lagi, mimpi kedua. Nah, dalam mimpi yang kedua ini, dia dipertemukan dengan ibunya yang meninggal dunia. Dalam keadaan berpakaian rapi, pakai mahkota yang begitu indahnya, anaknya bingung. Hampir sang ibu mencium tangannya, ibunya mencium bening. Sambil ibunya itu ngomong, terima kasih banyak Tong. Nah, kata ibunya nih, terima kasih banyak Tong. Terima kasih. Apa tuh? Asalkan engkau tahu nih ya, ibu berpakaian begini cakep dan sebagainya, dipakaikan mahkota oleh seorang malaikat. Ibu bertanya kepada malaikat itu, kenapa saya pakai mahkota pakai bagus ini? Karena malaikat itu berkat anakmu itu. Ingat tidak kamu waktu hidup di dunia pernah mewariskan uang 1 dinar kepada anak? Oh iya benar. Itu dimanfaatkan oleh anakmu untuk mengundang orang banyak, beli makan, beli minum, baca Quran bareng-bareng, bersolawat bareng-bareng. Ini faedah yang engkau terima sebagai orang tua dari perbuatan anakmu. Nah, kesimpulannya apa saudara? Satu yang kita butuh. Kalau memangnya kita ini masih dilema, masih ada ragu dalam hati kita, ini peringatan Maulid yang sering kita lakukan itu gimana sih? Apakah termasuk perbuatan yang dilarang atau tidak? Kan gitu. Nah, ini jawaban. Cukup dengan mimpi ini, jangan pakai hati, jangan pakai Quran. Satu. Yang kedua, kalau memang mimpi ini tidak benar, siapa kita lihatin, siapa yang membawakan cerita mimpi ini? Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Bukan sekedar ulama, bukan sekedar beliau pengarang kitab, tapi wali min awliya. Gak ragu lagi karena namanya kurang lebih 400-300 ribu. Kalau memang ini ceritanya benar, kenapa dijadikan acuan untuk memberikan target penyemangat buat orang-orang yang biasa tiap tahunnya mengadakan peringatan Maulid?
Jangan merikuit, duduknya aja di situ berbareng baca Quran, sholawat, apalagi Al-Quran. Ini manfaatnya nih. Tapi ya yang dianjurkan itu baca sholawat dan salam itu bukan hanya di peringatan maulidnya aja, di rumah juga bisa. Pegang itu tasbih, ada ginian, ada kita dari bisa banyakin sekali baca, banyakin dikit 10 kali, 20 kali, 100 dah, banyakin setiap hari. Anjurannya, makanya disebutkan dalam hadis yang lain. Ini kabar gembira buat kita, buat para pencinta membaca sholawat dan salam kepada Nabi. Nabi mengatakan, "Akbar sholat alaihi hayatik, khalaqallahu lahu malakan yastaghfir lahu ba'da mautih." Barang siapa yang di masa hidupnya memperbanyak sholawat dan salam kepadaku, kata Nabi nih, niscaya dipastikan Allah Ta'ala itu akan menciptakan satu malaikat yang ditugaskan untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah, agar orang yang memperbanyak sholawat itu diampuni dosanya setelahnya dia mati. Ini buat hati kita sendiri. Yang dilema itu hilang. Memang ini harapan kita, ya kan? Dan di dunianya kita istighfar. Tapi al-barzakh udah nggak ada istighfar, udah alamul jaza. Makanya dikatakan oleh Nabi di kuburan al-barzakh itu ya tempat pembalasan DP. Makanya ada yang disiksa, ada yang tidak. Itu baru DP. Lama. Tapi kebangkitan yang kedua setelah jadi mizan dalam penentuan itu yang lamanya bisa puluhan tahun, ratusan tahun. Karena di sana itu 1000 hari di dunia, 1 hari sono. 1000 hari di dunia, 1 hari di sono. Nah, lipat dong kalau kayak gitu. Belum tentu usia kita sampai sejauh itu. Ini buat target bagi para pecinta, orang-orang yang mencintai bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita masih berada di kisaran antara pembeda pelaku secara majas dengan pelaku secara hakiki. Ada yang sifatnya majazi, ada yang sifatnya hakiki. Di sini dijelaskan di saat buah itu tumbuh dari satu pohon kemudian dipetik oleh seseorang. Logik kita membaca mengatakan bahwa pohon itu telah memberikan buahnya buat kita. Kan begitu? Kita tahunya di pohon itu ada buah, kemudian kita petik. Di bahasa hati kita mengatakan pohon itu telah memberikan buahnya kepada kita. Berarti si pohon itu pelakunya pelaku majazi. Ya, bukan aslinya. Yang asli siapa? Paham tuh ya? Iya, dia hanya sebab aja. Sebab sama sepertinya, makanya sebutkan tadi itu masalah awan, masalah bintang. Ada yang mengatakan, oh saya itu dihujani oleh bintang anok-anok, ya, oleh bintang anok-anok. Pelakunya bukan bintang, bukan awan. Kita tahunya awan hitam mengambil kita, kemudian membawa air menghujani kita. Kan kita bilang awan itu
menghujani kita. Nah, begitu bahasa yang ada di kita gitu. Nah, itu dalam kitab ini dijelaskan bahwa pelaku awan itu bukan hakiki, tapi majazi. Pelaku sebenarnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bintang dan awan hanya sebagai sebab aja, ya, media gitu, sebagai media. Nah, sehingga kalau seandainya kita meyakini bahwa itu awan yang menghujani kita secara hakiki, bintang itu yang menghujani kita secara hakiki, dia dianggap kafir. Kenapa? Karena dia menganggap itu Tuhan berarti. Awan itu Tuhan. Jadi memberikan takdir secara hakiki. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah enggak begitu pemikirannya. Itu sebagai sebab saja pelaku hakikinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan awan. Sehingga bagi orang yang meyakini bahwa ciptaan Allah, baik itu benda hidup maupun benda mati, kita punya keyakinan bahwa mereka itu memiliki takdir hakiki sehingga bisa memberikan kita secara hakiki, maka kita dianggap kafir. Kita dianggap kafir kepada Allah, kita mengimani benda-benda pada tadi atau yang itu tadi. Ini dari kesimpulan dari apa yang kita baca. Nah, sebelumnya lagi itu lebih jelas lagi. Yang kayak kemarin, di saat sperma sang ayah sudah bersatu dengan sperma ini, rupanya Allah Ta'ala itu mengutus satu malaikat untuk mengambil sperma itu yang sudah bercampur. Ambil. Kemudian itu malaikat mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, ini cikal bakalnya menjadi janin atau enggak? Ya. Kalau memang cikal bakalnya tidak menjadi janin, maka dapat perintah dari Allah untuk menghapus sifat itu sehingga tidak jadi anak. Kalau memangnya engkau jadikan ini janin, maka kemudian Allah Ta'ala itu punya aturan sehingga terjadi proses, ya, yang tadinya alaqah, kemudian mudghah, sampailah kemudian janin. Awalnya itu saudara, tidak bercampur. Terus suatu hari kemudian mudghah, terus sampai sempurna jadi janin. Ada matanya, di usia 4 bulan baru ditiup ruhnya. Dan bukan hanya itu saja itu. Malaikat ini nanya kepada Tuhan Allah Ta'ala, ini ya Rabbi, ini janin yang sudah sempurna ini nih, sudah ada hidungnya nih, sudah ada matanya nih, ini mau dikeluarin ke dunia apa mati di sini? Kalau kata Allah, kalau mati dalam perut ibunya, mati, makanya banyak yang mati dalam perut. Nah, kita alhamdulillah termasuk orang yang sudah keluar dari rahim ibu, bisa nikmati makan, hidup di dunia dan sebagainya. Walaupun ini dunia ada sebagai tahanan penjara buat kita. Dunia sijnul mukmin wal jannatu. Ditanya dulu sahabat ini pengertian, oh dunia ini bagaikan penjara buat orang beriman, sedangkan buat orang yang kafir jadi surga. Ini pengertiannya. Orang yang beriman terikat hidupnya dalam satu aturan. Mereka nggak bisa bergerak bebas kecuali harus masuk dalam aturan. Yang pertama, di saat mereka sudah berusia taklif, maka mereka harus menjalankan ibadah dalam sehari semalam 5 waktu. Yang waktunya sudah ditunjukin,
Subuh sudah ada waktunya, zuhur sudah ada waktunya, asar sudah ada waktunya, maghrib sudah ada waktunya, isya sudah ada waktunya. Orang yang beriman tidak bakal keluar dari waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa bergerak bebas karena ada aturan perintah dan larangan. Nah, ini semua aturan perintah dan larangan yang mengikat orang yang beriman tidak bergerak bebas disamakan seperti penjara. Selagi orang yang beriman masih hidup di dunia, berarti mereka itu masih berada di penjara. Bebas-bebasnya nanti ketika sudah meninggal dunia menikmati surga. Orang kafir, dunia ini surga buat mereka. Kenapa? Subuh enggak sholat, zuhur kagak sholat, asar kagak sholat, maghrib kagak sholat, isya kagak sholat, bebas hidupnya tidurnya. Entar di akhirat ketika mati akan berbalik menjadi penjara buat mereka. Mukhallad akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka sana. Paham tuh? Itu ditanya Rasulullah, kenapa sih dunia itu sijun dan mungkin jannatul kafir? Nah, itu coba. Nah, kembali nih pada pokok permasalahan kita. Ini malaikat setelahnya itu jadi udah jadi nanya, ya Rabbi, ini udah ada hidungnya udah sempurna punya. Ini gimana ya Rabbi? Kata Allah, itu nanti dia umurnya sekian, rezekinya sekian, napasnya sekian, sifatnya begini. Terus waktu dia matinya usianya sekian, di hari, hari, dan dalam keadaan entah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Udah ada kita semuanya, cuma dirahasiakan oleh Allah. Yang tahu itu Syekh Abu Qadir Jalani. Setiap tahun datang kepada dia sudah tertulis di sini. Su'ul khotimah atau husnul khotimah. Tuh Syekh Abu Qadir tahu. Tapi ada yang beliau rahasiakan. Di saat durian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada dia, di sini terus kata beliau, kalau engkau keturunan nabiku dan aku diperintah untuk menjelaskan status hakikatmu, pasti sudah aku akan sebutkan kamu di mana letaknya. Itu Syekh Abu Qadir Jalani. Untuk kita hidupnya nggak di zaman beliau. Kalau kita tahu kita nggak bisa tidur harus masuk. Nah, berangkat dari sini kita semakin lama semakin paham bahwa di saat buah itu tumbuh dari satu pohon, kemudian kita petik, kalau kita mengartikan bahwa pohon itu yang memberikan kepada kita, berarti si pohon itu sang pemberi, pelaku yang sifatnya majazi. Pelaku yang hakiki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku bagi benda padat, benda mati maupun yang bernyawa termasuk kita. Saat kita ngasih orang terima kasih ya atas pemberiannya majazi, pemberinya majazi. Kita ini pemberi majazi, pemberi hakikatnya siapa? Oh. Kalau memang yang kemudian kita katakan bahwa dia yang mengasih materi kepada kita, dialah secara hakikat yang memberikan sesuatu kepada kita kafir kepada Allah, beriman kepada
Dari bernyawa tadi, kita tuh. Tuh, paham, jangan sampai meleset nanti bisa diambil kita. Jadi, iya. Kalau majas itu umpamanya begini. Ada orang mentertawakan orang yang naik motor baru belajar. Padahal dia tahu orang yang belajar itu justru yang sudah ahli. Kemudian keahlian naik motor itu dari mulai belajar sampai jadi pembalap sampai saya menangkan. Apa kemampuan itu sudah majas. Kemampuan naik motor dengan baik itu majas. Iya. Kemudian mentertawakan orang yang baru belajar itu apa termasuk yang kafir? Enggak. Tergantung dia maksudnya. Tadi itu semua yang muncul dari ciptaan Tuhan, ya, yang sifatnya itu adalah memberikan sesuatu kepada kita, itu majas. Artinya kita nggak boleh mengatakan bahwa ini contoh kipas angin, ya. Ini kipas angin kalau menurut logika kita, dia yang membuat kita itu. Kalau memang kita mengatakan bahwa itu pada hakikatnya dia, kita ambil bisa. Karena yang menciptakan rasa dingin dan berputar itu, kalau dalam jamburan itu stop kontaknya kalau kita aliran listrik menyambung, tapi tidak bisa bergerak kalau lama gitu. Paham nggak ini? Tipis bedanya. Tapi kalau memang sudah menjadi keyakinan bahwa itulah hakikatnya yang membuat kita dingin, kita kafir. Kenapa? Yang menciptakan dingin, yang menciptakan ada koneksinya antara listrik dengan ini, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggak? Banyak. Aliran listrik udah nyata nih kalau pakai apa namanya? Tapi ada kalanya orang ketika megang nggak apa-apa, nggak setuju. Banyak orang bisa seperti itu. Nah, berarti di sini ada unsur apa? Paham nih? Paham nggak? Bapak paham nggak nih? Jadi semua ciptaan Allah di saat mereka itu menampakkan segala macam kemampuan atau sifat dasarnya, kita jangan berkeyakinan bahwa kemampuan itu semata-mata hakikat dialah yang memberikan hakikat, yang memberikan takdir kepada kita. Karena mereka itu hanya sebagai sebab. Makanya kemudian mereka disebutkan majazi. Hakikinya listrik itu bisa punya air listrik, air itu bisa cair dan membeku, pada hakikatnya sebagai pelakunya kita nggak punya. Kalau memang kemudian kita bisa mampu, itu atas pemberian kudratnya Allah Ta'ala kepada kita dan iradahnya. Kemarin udah dibahas itu masalah kudrat. Jadi kita itu hanya pelaku. Kemarin ditanya itu, kalau emang semuanya dari Allah itu bagaimana bisa orang itu berzina? Kan gitu ya. Nah, dijelasin kemarin, di saat Allah memberikan kudrat kepada kita, dengan kemampuan itu kita bisa melakukan apa saja. Ada yang begini yang baik, ada yang buruk. Tapi ingat bahwa tidak semua yang mampu kita lakukan dengan bebas kita lakukan. Ada beberapa yang Allah tidak ingin lakukan kepada kita, dari kita. Seperti apa? Mencuri, berzina, membuat kezaliman, itu dilarang oleh Tuhan. Bisa kita melakukan kita mampu, mampu Allah tidak mampu. Tapi perbuatan kemampuan itu yang dilarang oleh Tuhan sehingga punya dosa. Kan gitu? Baru jelasin ya. Paham ya? Nah, jadi dalam hal ini
bahwa kita punya keyakinan kemampuan yang muncul dari diri kita itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya atau makhluknya hanya sebagai perantaraan. Mudah-mudahan bermanfaat yang buat kita, sehingga dilema keraguan kita tidak lagi menjadi keraguan, akan semakin jelas bahwa pelaku perbuatan ada yang bersifat majazi dan juga bersifat hakiki. Allahu a'lam bishawab. Mari kita sempurnakan majelis ini dengan talqin berpikir. Semoga apa yang kita kaji akan menunjukkan bertambah pemahaman kita sehingga kita bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah